Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Ada pertanyaan? Ada di beberapa masjid ketika setelah salat wajib langsung membaca kitab. Bagaimana sikap kita? Tentu tidak ada kewajiban sama sekali untuk mendengarkan. Apalagi kalau kitab yang dibaca penuh dengan hadis-hadis dhaif. Apalagi kalau yang menyampaikan bukan orang yang berilmu, bukan ahlus sunnah. Kan tidak boleh mengambil ilmu dari yang bukan ahlus sunnah. Dan waktunya adalah waktu untuk zikir, istighfar, tasbih, tahmid. Jangan diganti. Sama ketika sebagian kaum muslimin atau mayoritas kaum muslimin di tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah habis sholat bertakbir. Padahal 24 jam. Kenapa ngambil waktu yang habis sholat, yang di situ ada istighfar, ada tasbih, tahmid? Kenapa enggak pas nunggu bus, sambil nyetir, sambil di kereta, sambil nunggu azan misalnya? Yang itu adalah waktu-waktu kosong. Kenapa mengambil waktu yang sudah terisi, yaitu istighfar, tasbih, tahmid gitu. Safar hari Jumat, bagaimana cara sholatnya? Ada pilihan. Ketika safar, bolehkah tidak sholat Jumat? Tentu boleh. Bolehkah sholat Jumat? Ya boleh. Ya. Jika ayah wafat, ibu tiri atau istri kedua ayah apakah berhak mendapatkan waris? Pertanyaannya kepanjangan ya. Yang pendek apa? Iya, istri itu dapat waris nggak dari suaminya yang meninggal? Iya kan? Kan enak itu. Kenapa jika ayah wafat, ibu tiri atau istri kedua ayah berhak mendapatkan waris? Ya singkatnya tadi, istri, mau istri pertama, kedua, ketiga, keempat, dan keberapapun ya, karena kan bisa saja kawin cerai atau meninggal. Sama apa beda? Sama. Pokoknya istri. Seorang istri dapat 1 miliar misalnya orang kaya, maka istri yang lain pasti 1 miliar. Tidak melihat masa ya. Emang kayak karyawan, masa kerja ya kan. Ini masa kerja, ini masa istri baru sebulan, yang ini kan udah 40 tahun, warisannya beda. Enggak, mau sejam, akad nikah sejam, bahkan 5 menit. Setelah akad nikah 5 menit suami meninggal, maka istri ini mendapat waris persis seperti istri pertama yang sudah 40 tahun, 45 tahun. Kenapa? Karena nikah betul-betul dihargai oleh Islam. Beda dengan zina, walaupun menghasilkan anak, nggak ada harganya. Maka nggak dapat waris, anaknya juga nggak dapat waris, karena zina nggak ada harganya. Beda dengan nikah, nikah dihargai dalam Islam. Ya.
Maka wanita yang mau dizinai oleh seorang laki-laki bodoh sebodoh-bodohnya. Kenapa? Dia tidak punya hak sama sekali. Bahkan hak untuk memaksa laki-laki menikahi dia, berhak nggak? Ada hak? Nggak ada. Masih ingat kisah Umar bin Khattab? Ketika terjadi perzinahan antara laki dan perempuan, bujang dan gadis, kemudian hamil. Setelah laki-lakinya ini dicambuk 100 kali, biasanya tidak mati ya. Setelah itu Umar mau menikahkan, mau dinikahkan. Laki-lakinya nggak mau zinanya doang, dia nggak mau menikahi. Ya, Umar diam. Umar tidak berani memaksa. Kenapa? Yaitu tadi, zina tidak ada harganya. Zina tidak ada harganya. Benarkah jika baru bangun tidur disunahkan istinsyak? Ya, sekaligus berwudu kan? Sekaligus berwudu. Ya. Bagi kita kaum muslimin, tentu bangun tidur, sholat kan? Pas sholat subuh atau mungkin sholat malam, tentu wudu dulu. Nah, dalam wudu itu ada istinsyak. Bolehkah sholat gaib ketika tidak bisa sholat secara langsung? Butuh dalil. Ya. Satu-satunya sholat gaib yang pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah Raja Najasyi. Raja Najasyi. Padahal sahabat beliau yang meninggal di tempat jauh yang beliau tidak bisa langsung menyolati, ada nggak? Banyak. 3 komandan pasukan dalam perang Mu'tah, Abdullah bin Rawaha, Ja'far bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, 3-tiganya gugur. Tentu yang bukan komandan banyak, entah ratusan atau ribuan kaum muslimin yang gugur dalam perang Mu'tah. Tapi tidak ada riwayat ya, atau di kaum muslimin yang hijrah ke Habsyi ya, ada yang meninggal kan, tetapi tidak ada riwayat Nabi menyolati. Kenapa? Karena sudah disolati oleh kaum muslimin di situ. Sudah disolati oleh kaum muslimin di situ. Nah, sementara Raja Najasyi ada yang menyolati apa tidak? Tidak ada. Beliau termasuk yang menyembunyikan keislamannya. Ya. Ini hujah yang sangat kuat yang menghancurkan hujahnya orang-orang hizbiyin harakiyin yang mengatakan dakwah kita akan mulus, dakwah kita akan leluasa kalau kita berkuasa dulu. Maka rebut dulu kekuasaan, masuk dulu parlemen, masuk dulu kabinet, maka dakwah akan mulus. Raja Najasyi kurang apa? Raja, udah nomor 1, tapi namanya dakwah. Dakwah tidak bisa memaksa kan? Maka beliau sembunyi-sembunyi masuk Islam, dan sah Islamnya. Kalau nggak sah tidak mungkin disolati secara gaib oleh Nabi SAW. Ya, khobar itu langsung dari Allah lewat Jibril, bukan menunggu surat datang dari Habsyi. Ya, wallahu. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.